Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Sari Rangkuti. Saya dari kelas 03 Sek AP 009 dengan NIM 2010112445. Di video ketiga saya ini, saya akan menjelaskan tentang PDRB di tingkat Provinsi Jawa Barat. Presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia. Nah, langsung saja. Apa itu pengertian PDRB? Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut. Di sini saya akan menjelaskan PDRB Provinsi Jawa Barat. Badan Pusat Statistik atau BPS Jawa Barat menyebutkan perekonomian Jawa Barat berdasarkan besaran produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku tahun 2019 mencapai sebesar 2,125,16 triliun dan atas dasar harga konstan 2020 mencapai 1,491,71 triliun. Kepala BPS Jawa Barat Dodi Herlando menyebutkan ekonomi Jawa Barat tahun 2019 tumbuh 5,07% melambat dibandingkan tahun 2018 sebesar 5,66%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa real estate sebesar 9,54%. Dan dari sisi pengeluaran dicapai oleh komponen ekspor barang dan jasa yang tumbuh 6,97%. Ekonomi Jawa Barat triwulan 2019 mengalami kontraksi sebesar 1,45% bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Dari sisi produksi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 9,79%. Sementara dari sisi pengeluaran, kontraksi tertinggi terjadi pada komponen ekspor barang dan jasa sebesar 4,12%. Selanjutnya saya akan menerangkan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat triwulan 1 2020. Perekonomian Jawa Barat berdasarkan besaran produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku triwulan 1 2020 mencapai sebesar 530,79 triliun dan atas harga konstan 2010 mencapai sebesar 771,22 triliun. Dari catatan itu, maka ekonomi Jawa Barat triwulan 1 2020 terhadap triwulan 1 2019 tumbuh 2,73%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 24,89%. Dari sisi pengeluaran dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi pemerintah yang tumbuh 4,33%. Ekonomi Jawa Barat triwulan 1 2020 terhadap triwulan sebelumnya menurun sebesar 0,95% Q-to-Q. Dari sisi produksi, penurunan tertinggi terjadi pada lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 15,43%. Sementara dari sisi pengeluaran, penurunan tertinggi terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 59,51%. Perekonomian Jawa Barat pada triwulan 3 2020 secara triwulanan tumbuh sebesar 3,37% Q-to-Q, membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 4,95%. Secara tahunan, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat juga mencatat kontraksi sebesar 4,08% atau year on year, membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatat kontraks 5,98%. Direktur Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat Pribadi Santoso mengemukakan perbaikan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat terjadi pada sebagian besar komponen pengeluaran atau sisi permintaan maupun sektor ekonomi. Sejumlah sektor ekonomi
terindikasi mengalami pemulihan dengan kontraksi yang makin mengecil antara lain sektor industri pengolahan, perdagangan, pertanian, transportasi, serta penyediaan akomodasi pasca implementasi AKB atau adaptasi kebiasaan baru. Sejak awal Juli 2020, hanya sektor konstruksi yang mengalami kontraksi semakin dalam karena terhambatnya pembangunan proyek infrastruktur akibat pandemi COVID-19. Sesuai perkiraan sebelumnya, kinerja perekonomian Jawa Barat perlahan pulih pada triwulan 3 2020, seiring dengan mulai meningkatnya aktivitas perdagangan dengan negara-negara mitra dagang, sehingga permintaan ekspor mulai meningkat, khususnya komoditas industri. Dari sisi domestik, implementasi AKB juga mendorong dibukanya kembali kegiatan usaha, baik formal maupun non-formal, seperti retail dan tempat wisata secara terbatas. Hal tersebut berdampak pada terserapnya kembali tenaga kerja, sehingga daya beli masyarakat pulih secara bertahap. Membaiknya kondisi ekonomi Jawa Barat tersebut diharapkan terus berlanjut pada triwulan 5 2020 seiring dengan semakin meningkatnya permintaan global dan domestik menjelang akhir tahun. Meskipun demikian, berbagai perkembangan global maupun domestik perlu terus dicermati seiring dengan faktor ketidakpastian ekonomi dan politik global yang masih tinggi. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.